Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bunda, kembali lagi dengan saya Lelia Hamidah, teman visio Anda. Kali ini saya akan sedikit share pengalaman tentang mengasuh anak, khususnya dalam hal bedong ya, yang mungkin nanti bisa mengurangi kegalauan Bunda sekalian mengenai pembedongan bayi. Jadi, di bedong nggak ya ini? Tuh. Jadi jangan kemana-mana, stay tune. Jadi cerita dikit ya. Dulu memang pas anak pertama kita bedong cuma sebentar, ya itu pun kayak cuma adat kayak ngikutin saran dari orang tua dan keluarga dan kerabat sekitar gitu. Tapi makin kesini, makin dipelajari sendiri ternyata saya malah menemukan ada manfaatnya juga di bedong. Jadi akhirnya untuk anak kedua ini kita mulai bedong ya kurang lebih dari usia 0 sampai 3 bulan, apalagi pas adik-adiknya belum lepas atau belum puput ya. Kemudian setelahnya kita bedong anak itu pas mau tidur ya, kira-kira anak udah lelah, kemudian ngantuk, mau tidur kita bedong. Tapi setelah lebih dewasa lagi, kita bedong pas malam aja, pas mau istirahat aja. Jadi pas siang itu lebih sering kita copot. Kita punya beberapa alasan kenapa kita menerapkan bedong lagi terhadap anak kita. Yang pertama, bisa memberikan rasa nyaman dan hangat ya. Kita tahu jika newborn itu butuh kehangatan karena peralihan masa alam rahim ke dunia ya. Jadi kurang lebih kan butuh adaptasi sekitar 40 harian. Nah, di bedong itu bisa membantu memberikan efek hangat terhadap bayi. Tapi mengingat pernapasan newborn itu kebanyakan masih menggunakan diaphragmatic breathing atau pernapasan perut, jadi bagian dada dan bagian perut kita bedong tapi tidak terlalu ketat. Ada ruang untuk bernafas gitu lah ya, breathable. Intinya bedong yang kita lakukan itu nyaman dan tidak terlalu ketat. Yang kedua yang kita rasakan itu bisa mengurangi rasa kaget pada bayi. Ya biasanya umur 1 bulan ke atas bayi lagi sering-seringnya kaget ya, dengar suara sedikit, refleks kaget, dengar suara sedikit, refleks kaget. Nah refleks kaget itu sebenarnya respon dari bayi karena kemampuan audio pada bayi udah mulai berkembang pada fase ini. Jadi di bedong itu bisa mengurangi frekuensi bayi mengeluarkan refleks kagetnya. Kemudian yang ketiga bisa membentuk sleep pattern. Jadi bayi newborn itu kan biasanya belum memiliki orientasi waktu ya. Tidak bisa membedakan waktu siang, waktu malam, kapan harus main, kapan harus tidur. Nah, kalau menurut pengalaman kami di bedong bisa membuat tidur bayi jadi lebih nyenyak. Jadi sebenarnya saya aplikasikan bedong pada waktu malam tujuannya adalah membiasakan, kemudian membentuk pola tidur yang benar, sekalian memperkenalkan orientasi waktu pada bayi. Ini loh waktu malam buat tidur gitu. Selanjutnya bisa memantapkan atau menstabilkan otot core atau badan inti ya, yaitu ada dada, perut, kemudian punggung, kemudian ada leher dan lain-lain. Nah, biasanya newborn itu posisi kakinya cenderung mengangkang ya kalau berbaring. Nah, menurut saya posisi tersebut membuat core kurang stabil nantinya. Jadi, ada bagian tertentu yang nantinya menjadi kurang kuat. Jadi, menurut saya di bedong itu juga membantu menstabilkan otot core bayi. Mengingat otot core ini sangat penting untuk perkembangan bayi selanjutnya. Misalnya duduk, kemudian merangkak, kemudian berdiri, itu semua basicnya harus kita kuatkan dulu otot core-nya. Kemudian bisa melatih kekuatan otot gerak, yaitu otot di tangan dan di kaki. Nah, ada yang bilang kalau di bedong nanti motoriknya terganggu. Jadi begini mensiasatinya. Bedong pas tidur aja atau malam. Jadi siangnya bisa kita stimulus motoriknya. Bagaimana cara stimulasi motorik pada bayi? Nah, ini kita sudah sediakan playlist khusus untuk Bunda. Jadi stimulasi bayi dari 0 sampai 12 bulan itu sudah ada, tinggal diklik. Silakan Bunda simpen dulu playlistnya, nanti bisa di play pas ingin stimulasi anaknya. Nah, kemudian di bedong ini juga bisa melatih kekuatan otot anggota geraknya. Kayak misalnya pas mereka ngulet gitu, ngulet-ngulet pas kita bedong, terus kayak pengen keluar dari bedongan, itu secara nggak langsung sebenarnya melatih kekuatan otot geraknya juga. Oke Bunda, dari saya mungkin itu aja. Semoga bisa menambah referensi buat keputusan Bunda nih. Nanti bayinya akan dibedong atau tidak. Atau nanti Bunda bisa diskusikan dengan keluarga khususnya suami.
Kemudian bisa juga konsultasikan dengan dokter spesialis anak karena ada kondisi tertentu yang tidak memungkinkan bayi untuk dibedong. Sekian dari saya Bunda, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.